Jangankan menyebut diri Tuhan, menyebut diri baik aja Yesus tidak mau. Ashhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah 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 wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ashhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad, is the messenger messenger and servant and servant of Allah. of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah beberapa kali kita menanggapi video dari Pendeta Andri Tunggal yang kejang-kejang dengan statement atau pertanyaan dari Dr. Zakir Naik. Nah, kali ini kita akan menanggapi ternyata Pendeta Andri Tunggal juga kejang-kejang dengan statement dari Farik Naik. Notabene Farik Naik ini adalah anak dari Dr. Zakir Naik. Bagaimanakah videonya? Langsung saja mari kita simak selengkapnya. It is mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 19, verse number 16 and 17. A man approaches Jesus Christ, peace be upon him, and he asks him, "O good master, what good thing I should do that I shall attain eternal life?" Jesus Christ, peace be upon him, replies and says, "Why thou call it me good? There is only one good, and that is the Father in heaven, that is Almighty God. And if you want to enter eternal life, you must keep the commandments." So Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity. Leave aside calling Jesus Christ, peace be upon him, as Almighty God. Jesus Christ, peace be upon him, told this person, "Why thou call it me good? There is only one good, and that is Almighty God." Wow, argumennya kelihatannya bold ya. Matius pasal 19 ayat 17 sesuai dengan apa yang dikutip oleh Farik Naik mengatakan, apakah sebabnya, ini kata Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Di dalam surah 19:36 di dalam Quran, Yesus atau Isa Al-Masih mengatakan, "Indeed, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi sembahlah Dia. Itu adalah jalan yang lurus." Teman-teman, ayat ini atau kedua ayat ini memiliki kelihatannya secara sepintas memiliki sebuah kesamaan, yaitu Yesus menyangkali bahwa Dia adalah Tuhan dan Yesus menunjuk kepada satu Tuhan, hanya satu yang baik. Saya berikan sebuah penekanan yang lebih lagi ya. Ini ayat Matius pasal 19 ayat 17 yang diberikan oleh Farik Naik ini ayat yang kurang memberikan emphasis menurut saya. Saya kasih satu ayat paralelnya, yaitu di Markus pasal 10 ayat 18. Yesus mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Argumen dari Farik Naik ini didasarkan atas dua statement ya. Kita akan membahas secara pendekatan biblika dua statement ini. Perkataan Yesus di mana Yesus mengatakan, "Mengapa engkau katakan aku baik?" Dan perkataan Yesus yang kedua, "Tiada yang baik selain Allah," atau selain Tuhan, atau selain Allah, atau perkataan yang diarahkan oleh Muslim untuk mengarahkan atau membenarkan gambaran Isa Al-Masih dalam Quran mereka. Untuk membenarkan, makanya mereka comot ayat ini, gitu loh ya. Ya, Andri Tunggal kejang-kejang dengan satu ayat yang diberikan oleh Farik Naik. Kita akan membuat Pendeta Andri Tunggal ini lebih kejang-kejang lagi dengan menampilkan ayat-ayat dari Bible kepunyaan Andri Tunggal sendiri. Ternyata di dalam Bible kepunyaan Andri Tunggal, Yesus secara jelas mengatakan jangan menyembah aku. Faktanya ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus selalu mengarahkan penyembahan kepada Allah, kepada Bapa. Nah, berikut kita tampilkan ayat-ayatnya ya, agar Pendeta Andri Tunggal itu lebih kejang-kejang lagi. Ayat yang menunjukkan bahwa Yesus tidak meminta penyembahan bagi dirinya sendiri, melainkan mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Yang pertama di dalam Matius 4 nomor 10, "Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Selanjutnya kita tampilkan di dalam Yohanes 4 nomor 23 sampai 24. "Tetapi saatnya aku datang dan sudah tiba sekarang, bahwa
penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini Yesus mengajarkan bahwa penyembahan sejati ditujukan kepada Bapa. Ayat selanjutnya adalah Matius 19 nomor 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, sangat jelas Yesus menegaskan bahwa hanya Allah yang baik yang berhak menerima penyembahan. Selanjutnya kita akan tampilkan Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, sangat jelas Yesus membedakan dirinya dari Allah dan menyebut Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, itu dulu teman-teman ya. Ini sudah sangat jelas membuat Andre Tunggal semakin kejang-kejang. Farid Naik, kalau teman-teman perhatikan argumennya, jangankan menyebut diri sebagai Tuhan, menyebut diri baik saja itu Yesus tidak mau. Itu argumennya kelihatan masuk akal ya. Kelihatan argumennya Farid Naik kelihatan masuk akal. Farid Naik mengatakan di dalam perspektif argumen dia kedua, inilah bukti bahwa Yesus bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya adalah, apakah benar Yesus tidak menyebut diri sebagai orang yang baik begitu ya di dalam Alkitab? Ini langsung quick response to this argument ya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus mengatakan dengan jelas, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus menyamakan diri sebagai seorang penggembala dan kita umatnya adalah domba-dombanya, dan Yesus mengatakan, "Aku gembala yang baik." Jadi, kalau misalnya Farid Naik menggunakan sebuah argumen bahwa jangankan menyebut diri Tuhan, menyebut diri baik aja Yesus tidak mau. Halo Farid Naik, kamu tidak baca Alkitab, Farid. Kamu cuma modal menghafal dari argumen papamu, Zakir Naik. Lalu kemudian kamu ngomong bahwa tidak pernah Yesus mau ngomong baik, dirinya baik. Sorry, Yesus menyebut dirinya baik. Ya, itulah sebabnya kenapa jangan mentah-mentah ambil ayat comot. Itulah kebiasaan kaum literal ini ya. Selalu ambil ayat, dipotong-potong-potong-potong, ambil begitu tanpa konteks. Kita bisa melihat Andre Tunggal seperti orang kalap. Ditunjukkan ayat di dalam Bibelnya sendiri, pengakuan langsung, pengakuan jujur dari Yesus. Tidak ada yang baik selain Allah, tetapi dia tentang ayat tersebut dan menuduh Farid Naik katanya memotong-motong ayat. Padahal ayat seperti itu tidak hanya satu, tadi ditunjukkan juga oleh Andre Tunggal. Dan kita akan tambahkan satu ayat yang akan membuat Andre Tunggal semakin kejang-kejang. Ada tertulis di dalam Lukas 18 nomor 18 dan 19. Seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, ini satu ayat. Ada lagi ayat yang lain tadi sudah kita tampilkan ya, tetapi ada baiknya kita tampilkan ulang agar Andre Tunggal semakin hafal. Ada di dalam Matius 19 nomor 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah teman-teman, karena Andre Tunggal kejang-kejang, maka kemarin ketika beberapa kali dia menanggapi Dr. Zakir Naik tetapi hanyalah pamer kebodohan, maka untuk membuat pendeta Andre Tunggal lebih kejang-kejang lagi, kita akan tampilkan dua orang yang bersyahadat ketika Dr. Zakir Naik berceramah di Malang. Ashhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah 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 wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ashhadu
Ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad, is the messenger messenger and servant and servant of Allah. of Allah.